Ronde pembuka F1 musim 2026 akhirnya berlangsung juga di GP Australia dan menyajikan impresi perdana dari seperti apa balapan di regulasi baru. Mercedes jalani akhir pekan sempurna dengan memulai regulasi anyar lewat finish 1 dan 2 di sirkuit Albert Park. George Russell keluar jadi pemenang usai kalahkan perlawanan duo Ferrari di fase awal race, serta keuntungan strategi Mercedes lewat virtual safety car. Ini adalah kemenangan ke-6 Russell di F1 dan menjadi kemenangan kelimanya secara beruntun yang diraih dari pole position dan membuatnya untuk pertama kalinya jadi pemuncak klasemen di F1. Mercedes akhirnya melepaskan semua sandbagging atau karung pasirnya yang selama ini ditahan sejak tes pramusim. Mobil W17 menunjukkan semua keunggulan yang mayoritas didapat dari power mesin serta efisiensi recharging baterai yang membuat mereka begitu kencang di lurusan. Russell berhasil meraih pole position dengan catatan waktu yang sangat impresif, yaitu 0,7 detik lebih cepat dari pembalap tim lain di posisi ketiga. Duo Mercedes bahkan jadi satu-satunya tim yang bisa tembus ke waktu 1 menit 18 detik, sementara tim lain hanya mentok di 1 menit 19 detikan saja. Besarnya gap dengan tim-tim rival membuat Mercedes begitu dijagokan untuk bisa mendominasi balapan GP Australia dengan posisi start 1 dan 2 yang mereka kunci di kualifikasi. Itu juga beri konfirmasi soal sebesar apa keunggulan yang mereka dapat dari trik rasio kompresi mesin yang membuat heboh awal musim ini. Sebelum balapan, ketika diwawancara oleh media, George Russell ungkapkan jika ia cukup khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh Ferrari, terutama di fase start. Seperti yang kita tahu, salah satu kekuatan Ferrari yang cukup mencuri perhatian di pramusim adalah start mereka yang sangat bagus. Ketika tim lain harus menyiapkan turbonya dengan waktu yang lama supaya bisa dapatkan launch yang optimal, Ferrari punya desain turbo yang lebih kecil dan membuatnya bisa dengan cepat dapatkan torsi instan ketika restart. Itulah yang terjadi pada start GP Australia kemarin. Duo Ferrari meluncur bagaikan roket ketika balapan dimulai dan langsung menyerbu barisan depan. Charles Leclerc naik dari posisi keempat untuk curi pimpinan balapan dari George Russell di tikungan pertama. Sementara Lewis Hamilton meskipun sempat tertahan di posisi kelima, tapi dia bisa lakukan double overtake di tikungan 11 untuk rebut posisi ketiga. Aksi saling balas overtake sempat terjadi dan berlangsung cukup seru antara Russell dan Leclerc. Adu manajemen baterai yang dipadukan dengan overtake mode membuat keduanya berduel dengan ketat. Selama 11 putaran, Leclerc mampu menahan laju Russell yang jelas-jelas punya keunggulan dari aspek mesin di lurusan dengan modal downforce di tikungan yang bagus dan permainan manajemen baterai. Sampai kemudian virtual safety car muncul karena mesin mobil Isaac Hadjar yang alami trouble dan dari sinilah situasi balapan berubah. Memanfaatkan VSC, Mercedes yang kesulitan salib Ferrari memilih langsung masuk pit. Sementara itu Ferrari seperti biasa memilih jalan yang berbeda dengan tetap stay out dan tidak manfaatkan pit stop gratisan saat virtual safety car. Akibatnya adalah mereka kehilangan waktu 10 detik secara cuma-cuma dari dua Mercedes yang gunakan situasi tersebut dan berdampak pada pilihan strategi mereka saat balapan. Sebenarnya Ferrari punya kesempatan untuk masuk pit ketika VSC kembali keluar karena mobil Valtteri Bottas yang mogok pada lap 18. Namun mereka terlambat karena pada lap setelahnya, jalur pit entry ditutup untuk evakuasi mobil Bottas. Hasilnya adalah Ferrari mau tidak mau harus komitmen dengan strategi golong satu stop. Lewis Hamilton sempat pertanyakan strategi tim soal kenapa mereka tidak memisahkan timing pit stop antara dirinya dengan Leclerc saat periode VSC berlaku. Hal itu karena Ferrari mungkin takut dengan resiko melakukan double stack atau pit stop kedua pembalapnya sekaligus, seperti yang dilakukan Mercedes. Pilihan strategi Ferrari yang tidak pit stop saat VSC terbukti merupakan kesalahan karena mereka jadi tertinggal dari Mercedes dengan gap 15 detik setelah selesaikan stint pertama dan malah turun ke posisi ketiga. George Russell praktis bisa memimpin balapan dengan nyaman dan tinggal memanajemen pace saja sampai finish. Disinilah keunggulan Mercedes sangat terlihat. Karena meskipun dengan ban hard yang sudah berusia sekitar 40 lap lebih, Russell dan Antonelli masih bisa cetak catatan waktu yang kompetitif dan bahkan beberapa kali lebih cepat dari duo Ferrari yang bannya 15 lap lebih baru. Jika melihat kecepatan Mercedes yang gila seperti ini, andai strategi Ferrari benar sekalipun tidak akan menjamin mereka bisa menangkan balapan. Tapi dengan Ferrari yang tidak pit saat VSC, mereka seakan-akan memberikan karpet merah kepada Mercedes supaya lebih mudah dalam meraih kemenangan. Andai Ferrari masuk pit, mereka bisa memberikan dinamika strategi yang lebih ketat kepada Russell serta Antonelli, dan mungkin memaksa mereka untuk bermain 2 kali pit stop yang bisa buat race jadi lebih menarik. Apapun itu, untuk sekarang memang jelas, Mercedes punya keunggulan signifikan di aspek mesin dan lurusan.
Sirkuit Albert Park yang boros baterai sangat mengekspos keunggulan tersebut untuk memuluskan jalan Mercedes meraih finish 1 dan 2. Ferrari juga tak sepenuhnya negatif karena mereka bisa beri perlawanan lewat fase start yang ngacir dan bisa bertahan dari kejaran mesin roket W17. Di kondisi sirkuit yang tidak terlalu boros baterai dan banyak zona pengereman, mungkin Ferrari bisa jauh lebih baik dari apa yang kita lihat pada balapan kemarin. Podium kedua sendiri diraih oleh Kimi Antonelli yang sempat merosot ke posisi 7 pada lap pembuka. Pada hari sebelumnya, Antonelli sendiri nyaris tidak ikut kualifikasi karena alami insiden pada sesi FP3, sebelum akhirnya tim bisa perbaiki mobilnya tepat waktu dan ia berhasil start dari posisi kedua. Finish podium runner-up merupakan permulaan positif bagi Kimi untuk musim 2026 setelah beberapa momen yang ia alami sepanjang akhir pekan. Podium ketiga dihuni oleh Charles Leclerc yang ditempel oleh rekan setimnya Lewis Hamilton beberapa lap sebelum finish. Posisi kelima ditempati oleh sang juara dunia bertahan, Lando Norris, yang habiskan stint terakhirnya untuk bertahan dari kejaran Max Verstappen. Norris tidak bisa berbuat banyak karena performa McLaren MCL40 yang ternyata terpaut cukup jauh dari Ferrari dan Mercedes. Norris yang alami masalah degradasi ban sepanjang race, finish 50 detik di belakang Russell, yang padahal sama-sama memakai mesin Mercedes. Sementara itu, rekan setimnya Oscar Piastri malah memperpanjang catatan kutukan pembalap tuan rumah di GP Australia dengan alami insiden memalukan ketika sighting lap menuju grid. Baru keluar pit, Piastri melintir di tikungan keempat dan menabrak tembok yang membuatnya gagal ikut start balapan kandangnya. Dia mengaku jika tiba-tiba ada lonjakan torsi sebesar 100 kW dan dikombinasikan dengan ban yang masih dingin, itu membuatnya seketika melintir hilang kendali. Masalah deployment baterai dan recharging ini sepertinya akan sering kita temui di awal regulasi baru, yang mana sebelumnya juga dialami oleh Max Verstappen di sesi kualifikasi. Verstappen hilang kendali karena saat mengerem di tikungan pertama, tiba-tiba kedua ban belakangnya terkunci atau rear lock dan meluncur tak terkendali ke tembok. Hal itu dikonfirmasi Red Bull karena masalah software yang sebabkan adanya lonjakan recharging energi saat Max mengerem. Verstappen akhirnya harus start dari posisi 20 dan saat balapan dia berhasil bangkit untuk bisa finish ke posisi 6 di belakang Norris yang gagal ia kejar di akhir race. Tempat ketujuh dihuni oleh Oliver Bearman untuk berikan 6 poin perdana bagi Haas di awal regulasi baru. Bearman yang sempat terdampar di posisi 11 memilih tetap stay out ketika VSC pertama muncul. Sementara pembalap-pembalap di depannya seperti Ocon, Gasly, dan Bortoleto memilih masuk pit. Bearman baru masuk pit saat periode VSC kedua, dan momen itulah yang memberikannya kesempatan untuk naik posisi ke-8. Pembalap muda Inggris ini butuh 20 lap untuk bisa salib Arvid Lindblad, dan kunci finish di urutan ke-7. Lindblad sendiri jalani akhir pekan debutnya di F1 dengan luar biasa. Konsisten tembus 10 besar sejak latihan bebas, dan bisa langsung tembus Q3 pada kualifikasi perdananya. Saat start balapan, Lindblad sempat menggebrak ke posisi 4 lewat manuver cerdiknya, memanfaatkan chaosnya tikungan pertama dan kedua. Dia bahkan juga sempat berduel untuk menahan Lando Norris dan Max Verstappen pada pertengahan balapan, dengan manuver-manuver yang bisa dibilang cukup berani untuk selevel pembalap rookie. Bisa finish di posisi 8 dan langsung raih poin pada balapan debut adalah prestasi luar biasa bagi Lindblad, yang masih berusia 18 tahun. Tempat ke-9 dihuni oleh Gabriel Bortoleto yang sukses persembahkan sejarah baru bagi Audi dengan peroleh poin pada balapan perdananya sebagai tim pabrikan di F1. Bortoleto juga bisa tembus ke sesi Q3 pada kualifikasi, namun mobilnya malah trouble di penghujung sesi Q2. Audi menunjukkan potensi yang sangat besar dengan power unitnya yang cukup oke secara kecepatan, meskipun masih alami beberapa masalah dalam manajemen baterai. Reliabilitasnya juga masih harus diperbaiki, di mana Nico Hülkenberg gagal start balapan beberapa saat sebelum race dimulai. Sementara, posisi poin terakhir dihuni oleh Pierre Gasly bersama Alpine. Aston Martin seperti yang sudah dibahas kemarin, mereka menganggap GP Australia sebagai sesi latihan bebas tambahan untuk ambil data sebanyak mungkin. Alonso dan Stroll total kumpulkan 64 lap dari balapan kemarin, yang meski belum bisa perbaiki masalah reliabilitas dan vibrasi mesinnya, tapi setidaknya mereka dapatkan data yang berharga. Jadi, apa momen favorit kalian dalam balapan kemarin? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.